Teman-teman semua, selamat pagi. Bapak dan Ibu Guru juga selamat pagi. Bagaimana perasaan saya ketika pada hari ini kita bersama-sama menerima para siswa baru. Saya sangat bahagia seperti mendapatkan kiriman kopi. Setiap bulan itu di pasturan itu ada alumni yang secara teratur bertanya, Romo, kopinya masih oke atau sudah habis? Ya. Karena banyak work from home, biasanya tingkat kecepatan kehabisannya tinggi. Ya. Sehingga alumni ini dengan senang hati mengirimkannya secara sangat teratur. Dan menariknya, itu saya belum pernah bertemu dengan namanya Pak Jimmy, yang domisilinya di Jakarta. Tetapi terus-menerus kita saling WA, saling sharing. Nah, sehingga pada pagi ini saya ingin menyambut teman-teman semua. Saya ingin mempersembahkan kopi spesial untuk teman-teman semua. Dan jarang sekali ini saya tawarkan pada para guru. Dan spesial khusus hari ini kita akan mempersiapkan espresso untuk Anda semua. Nah, kita lihat di sini ada beberapa peralatan. Saya yakin kalau Anda sering ke kafe sudah tahu. Nah, ini adalah Rockpresso. Bagi saya ini menariknya apa? Karena meskipun listriknya mati, kita tetap mampu untuk membuat kopi yang sangat enak dengan alat ini secara manual. Dan itu yang akan saya siapkan untuk Anda pada pagi hari ini. Tadi malam saya sudah menggiling kopinya. Mesinnya tidak perlu saya perlihatkan di sini ya. Nah, untuk espresso ini memang ukuran kelembutannya berbeda dengan kalau kita mempersiapkan dengan cara tuang itu. Relatif ini sedikit lebih lembut. Ini alatnya. Saya masukkan di sini. Oke. Baunya mantap, baunya mantap. Karena apa? Ini fresh. Dan kopinya kopi berkualitas. Sehingga Anda langsung bisa merasakan, dari baunya ini kopinya itu pasti jos ini ya. Ini saya tekan dulu. Karena apa? Untuk espresso ini perlu memerlukan perlakuan yang sangat khusus, penuh dengan tekanan. Oke. Nah, ini oke. Ini airnya. Katanya, kata para ahli kopi, airnya pun juga khusus. Tidak hanya jenisnya, tetapi juga temperaturnya. Tidak boleh mendidih, tetapi sedikit diturunkan. Saya akan mempersiapkan untuk Anda. Ini ya. Oke. Espresso katanya tidak boleh banyak-banyak airnya. Ya. Mana cangkirnya? Oke. Nah, apa yang terjadi? Kita mencoba untuk sedikit sedikit membuat agak lembab. Dan setelah itu barulah ditekan. Nah, oke. Saya tekan. Ini. Memang untuk kali ini alat ini sudah lama sekali tidak saya gunakan. Kualitasnya ya oke. Tidak istimewa tapi ini oke. Ya. Karena apa? Rupa-rupanya saya kurang memadatkan. Namun yang bagi saya dari bau dan dari penampilan, meskipun para ahli espresso mengatakan, Romo itu kurang kental Romo. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Inilah yang terjadi seringkali seperti ini. Dan rasanya, not bad. Teman-teman semua, ketika saya mencoba untuk membayangkan Anda, saya membayangkan seperti mengolah espresso seperti ini. Ada, Anda lihat biji-bijinya mula-mula seperti ini. Dan kita tahu
untuk menghasilkan espresso yang enak, berkualitas, kalau ini bukan espresso ini. Orang mengatakan ini, Romo itu Americano, Romo. Oh, oke ya, agak cair-cair, tidak apa-apa. Ya. Tetapi untuk menghasilkan yang enak, biji-biji ini sungguh harus dipilih. Kenapa? Seandainya brocel-brocel sedikit bahasa Jawanya, itu biasanya tersortir. Ya. Dan kopi yang berkualitas itu kemudian mesti digiling dulu, dihancurkan. Supaya bisa diolah. Dan teman-teman melihat prosesnya, ini adalah salah satu proses. Ada banyak proses. Dan kita melihat tadi prosesnya dengan adanya tekanan. Sehingga menghasilkan kopi. Kalau tidak ditekan, kalau tidak didorong, tidak ada hasilnya, tidak ada apa-apanya. Ya. Sehingga saya membayangkan kehidupan Anda di De Brito itu kurang lebih akan seperti itu. Yang pertama, saya merasa bahagia dan selamat. Karena apa? Anda adalah orang-orang yang berkualitas. Saya melihat tes di De Brito, tesnya itu berlapis-lapis. Ya. Dan tim direksi dan para guru itu sangat serius. Sehingga ketika saya tanya kenapa ini diterima, kenapa ini tidak, mereka menunjukkan nilai-nilai detailnya. Artinya apa? Seperti kopi Anda adalah kopi yang luar biasa. Dan menarik juga, kopi ini tadi itu berasal dari berbagai macam tempat. Kita mengatakan single origin. Ya, dari tempat yang bermacam-macam. Dan Anda datang ke sini. Dan ketika membuat espresso, seringkali espresso yang baik adalah yang blend. Tidak single origin, tetapi ketika dicampur. Biasanya beberapa proses yang akan terjadi di De Brito, Anda berkualitas berasal dari berbagai tempat, tetapi ketika di sini bertemu dengan berbagai macam jenis kopi, dan oleh para guru dan karyawan dan direksi di sini akan diolah, menghasilkan kopi yang luar biasa. Ya. Sehingga dengan kata lain, proses itu akan terjadi. Dan yang kedua, jangan berharap ketika Anda masuk De Brito, hidup Anda akan mudah. Hidup di sini tidak akan mudah. Ya. Penuh dengan tekanan seperti di alat rock presso ini. Ya. Karena apa? Kalau hanya dibiarkan begitu saja, yang terjadi adalah kopi yang encer-encer dan ya, tidak begitu nyaman, tidak begitu enak. Sehingga proses yang terukur dan terkendali. Biasanya Bapak Kepala Sekolah mengatakan terukur, terkendali. Ya. Dan itu memunculkan dan menghasilkan espresso yang luar biasa. Sehingga sekali lagi jangan berharap bahwa di De Brito itu akan enak-enak. Ya. Tetapi sedikit stres saya kira oke. Ya. Sedikit tekanan saya kira diperlukan. Supaya apa? Supaya inti, sari dari kopi ini muncul. Karena kalau tanpa itu, tanpa ada gilingan, kopi ini langsung diolah, tidak akan terjadi apa-apa. Ada penghancuran terlebih dahulu, ada tekanan-tekanan, sehingga menghasilkan kopi yang enak. Ya. Sehingga selamat datang. Tapi saya yakin Anda adalah orang-orang muda yang gagah berani. Ya. Berani masuk De Brito artinya berani mendapat tekanan. Para guru sudah senyum-senyum itu di sana. Oh, berarti oke Romo ya. Oke. Terukur, terkendali ya. Terukur, terkendali. Ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah espresso. Dan teman-teman melihat, apakah kopi espresso itu hanya lokal Jogja? Artinya apakah orang yang menikmati itu hanya di Jogja saja? Di De Brito saja? Rasanya tidak ya. Espresso itu sudah internasional. Ya. Itu adalah kualitas orang yang akan dihasilkan di dalam proses-proses pendidikan di De Brito ini. Ada beberapa catatan ketika saya mencoba untuk mempersiapkan demo ini. Itu yang pertama, De Brito itu menjadi bagian dari 8 kolese Yesuit di Indonesia, bagian dari 44 sekolah Yesuit di Asia Pasifik,
dan juga 845 sekolah Yesuit di dunia. Sehingga kita itu internasional, tidak hanya interlokal, tetapi internasional. Tentu saja karena karakter seperti itu, pendidikan kolese Yesuit itu tidak terjadi secara otomatis. Tidak ada namanya otomatis. Tetapi sungguh-sungguh didesain, sungguh-sungguh dirancang, sungguh-sungguh dipikirkan secara mendalam. Oleh karena itu bersama dengan kolese yang lain, De Brito ingin melibatkan Anda untuk menjadi orang yang komplit. Mengatakan orang yang utuh. Orang yang utuh, nalar, hatinya, perasaan, tetapi juga tingkah laku. Ya. Sehingga profil Anda adalah profil espresso. Seperti kopi kita, espresso. Anda orang yang berkualitas, cerdas, berkarakter. Anda adalah orang-orang yang unggul. Ya. Anda orang-orang yang solider dan memiliki pikiran, kedalaman, dan imajinasi. Ya. Dan Anda adalah orang yang tidak gagap dengan dunia ini. Tetapi ketika dunia berubah berbagai macam, Anda merasa nyaman dan merangkulnya erat-erat. Karena apa? Disinilah kita hidup, disinilah kita berkembang, dan disinilah kita mencoba untuk membentuk diri kita. Sehingga di dalam kekacauan dunia itu tadi, di De Brito ini dengan proses-proses yang ya boleh sedikit tekanan, tapi sebetulnya juga ya tidak sedikit sih ya, lumayan lah ya Pak Guru ya, Bu Guru. Itu kita dibentuk, Anda dibentuk untuk jernih, untuk berpikir, bertutur, tetapi juga tidak gegap dengan hal yang baru. Sehingga lewat kehidupan di SMA De Brito ini, kita bersama diajak untuk usaha yang tidak pernah berhenti. Untuk berkembang di dalam kompetensi kita, di dalam kejernihan moral kita, di dalam hasrat bela rasa kita. Sehingga kalau Anda nanti membaca di buku De Brito ada tulisnya 1L5C. Apa itu? Nah, nanti Pak Bre sebagai kepala sekolah akan menjelaskan dengan sangat baik dan sangat detail. Dan menarik, saya mencoba untuk membaca bahan-bahan yang sebetulnya tahun ini Pak Widi itu mempersiapkan untuk pertemuan internasional. Sekolah-sekolah Yesuit di dunia bertemu di Jogja ini dan juga di De Brito ini. Mereka ingin mendiskusikan beberapa, belajar dari satu sama lain, mendiskusikan beberapa bagaimana sih dalam kondisi seperti ini, karakter seperti apa yang sebaiknya dikembangkan. Dari bacaan itu saya melihat ada 10 yang dipersiapkan oleh Pak Widi dan tim, yang sebetulnya terjadi bulan Mei yang lalu. Tetapi kemudian rupa-rupanya ditunda untuk tahun depan. Ya. Ada 10 identitas yang baik diperhatikan katanya bagi sebuah sekolah Yesuit. Yang pertama adalah sekolah Katolik yang menawarkan kedalaman iman, yang mampu berdialog dengan orang berbagai keyakinan. Rumusannya sangat sangat complicated ya. Tapi intinya apa? Anda di De Brito tidak hanya orang-orang Katolik saja, tidak hanya Kristen saja. Ada banyak orang dengan cara memandang berkeyakinan berbeda. Tetapi orang-orang itu di sini kita mengharapkan berkembang dalam keyakinan masing-masing dan dalam kerjasama, dalam bertemu dengan berbagai macam orang dengan berbagai macam background. Dan kita di sini tidak merasa aneh. Tetapi itulah kenyataan kita dan kita mencintainya. Yang kedua, sekolah itu adalah lingkungan yang aman, sehat, dan menghargai satu sama lain. Saya kira berbagai masalah-masalah untuk saat ini kan katakan bullying. Nah, bagaimana kita mengharap supaya sekolah Yesuit itu adalah tempat yang aman dan nyaman untuk para siswa, untuk para guru, untuk para orang tua. Yang ketiga, nah itu tadi. Seperti espresso, ini bukan espresso jadinya ini, americano, agak encer. Ya. Ini adalah dinikmati oleh orang di seluruh dunia. Aslinya memang dari Afrika, tetapi dari seluruh benua itu memiliki. Artinya apa? Ketika kita masuk di De Brito, kita akan menjadi warga dunia. Ya. Tidak hanya warga Jalan Solo sini, tidak hanya warga Jogja saja. Tetapi kita adalah warga dunia. Dan kemarin para guru dan karyawan itu mendiskusikannya itu. Ya. Sehingga bahasa Inggris itu saya kira bukan masalahnya lagi, tetapi bagaimana dengan bahasa apapun kita mampu berkomunikasi dengan banyak orang. Karena karakteristik sekolah kita adalah internasional.
Sehingga saya kira ini menjadi konsekuensi yang wajar bahwa kita itu adalah warga dunia. Yang keempat adalah peduli akan makhluk ciptaan. Nah, kalau teman-teman suatu kali masuk di Brito, di pojok sana dulu adalah tempat sampah bertumpuk-tumpuk. Tetapi sekarang kalau Anda lewat di sana ada tulisannya Laudato Si. Itu adalah ungkapan bagaimana De Brito sendiri memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan dunia. Yang kelima, adil. Rasanya kita semua perlu diperlakukan dengan baik, secara adil. Di kelas di sekolah ini pun juga seperti itu. Yang keenam adalah accessible for all. Artinya sekolah ini itu terbuka untuk semua orang. Sekolah-sekolah itu adalah sekolah yang terbuka untuk semua orang. Kemudian Bhinneka, menghargai keberagaman. Itu yang ketujuh. Kedelapan adalah jaringan kita itu global, bukan lokal. Ya. Yang kesembilan, sekolah atau kolese Yesuit itu menekankan manusia yang unggul, membentuk manusia yang unggul. Dan yang terakhir adalah lifelong learning, artinya kita tidak pernah berhenti belajar. Oleh karena itu, teman-teman semua, selamat datang, selamat mempersiapkan diri, dan secara khusus Bapak dan Ibu kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan semester ini kami sungguh memerlukan bantuan Bapak dan Ibu, karena apa? Cara kita belajar adalah belajar dari rumah. Yang menemani bukan hanya kami, tapi Bapak dan Ibu. Oleh karena itu banyak terima kasih, memberikan waktu, memberikan hati untuk para putra dan putri, bukan putri ya, para putra-putra Bapak dan Ibu di tempat ini. Sekali lagi, selamat datang. Terima kasih.